Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita penuh dengan keberkahan karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kita semuanya dengan rahmatnya ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma amin. Memahami terjemah Al-Quran atau memahami apa yang kita baca dalam sholat itu sangat penting. Jangan sampai hidup kita hanya dihabiskan untuk mengomentari apa yang orang lain lakukan, sedangkan kita tidak pernah berkaca diri, kita tidak pernah mengevaluasi diri, kita tidak pernah bertanya pada diri seperti apa kualitas Islam yang ada di dalam hati kita, ya. Seperti apa kualitas iman yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita Islam tapi Islamnya tidak berkualitas. Jangan sampai kita beriman tapi imannya tidak berkualitas. Ya, para santri hati-hati, hanya terjebak dengan nilai rapor. Ya, jadi belajarnya itu bukan untuk memahami agama, bukan untuk memahami Islam. Akan tetapi orientasinya itu hanya sebatas nilainya bagus di rapot, nilainya bagus di ijazah. Bukan itu belajar itu. Akan tetapi belajar itu kita berbekal diri agar kita bisa hidup menjadi orang-orang yang paham agama ini, sehingga nikmat hidup di bawah naungan agama. Al-haya fi dhilalil Qur'an ni'matun la yadhuquha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, dan kenikmatan itu tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh mereka yang benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan kembali kesadaran-kesadaran itu. Sebenarnya kita itu ada pada tingkatan yang mana? Gak usah jauh-jauh lah. Kita cek dulu kualitas sholat itu seperti apa. Kita ada pada posisi yang mana dari segi kualitas sholatnya? Ya, saya berikan 7 hal agar ini menjadi introspeksi diri kita, ya, terutama dalam sholat-sholat yang kita lakukan atau bacaan Al-Quran yang kita lakukan, yang kita baca, sudah seperti apa kualitas kita. Apa 7 hal itu? Yang pertama,
Pastikan apakah kita hafal doa dan gerakan-gerakannya. Kalau sholat, apakah kita sudah tahu gerakan sholat yang baik dan benar? Apakah kita sudah tahu doa-doa sholat? Ya, nah ini pastikan dulu pada diri kita. Kalau sudah hafal, sudah tahu gerakan-gerakan sholat, maka ini ada pada level yang pertama. Mereka orang-orang yang tahu gerakan sholat dan tahu hafalan, tahu doa-doa yang harus dibaca ketika gerakan-gerakan tersebut. Ini level yang pertama. Level yang kedua adalah naikkan lagi. Setelah tahu gerakannya, setelah tahu doa-doa yang harus dibaca, yaitu tahu enggak terjemahannya. Ya. Nah, ini hati-hati di dalam menghafalkan terjemahnya, bukan dihafalkan terjemahannya itu langsung bahasa Indonesianya, bukan. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya Allah jauhkan aku dari seluruh dosa-dosaku. Bukan begitu cara menghafalnya. Ya, jadi cara menghafalnya bukan Arab dulu, setelah itu Indonesianya dihafal berulang, bukan. Tapi belajar menerjemah atau menghafal terjemah itu kita fokus kata per kata, sehingga kita paham mufradatnya, kita paham vocabulary-nya, kita paham kosakatanya. Karena kosakata di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran itu pasti akan berulang. Maka contoh gini, Allahumma, bukan Arabnya dulu kemudian Indonesianya terjemah Indonesianya dihafalkan, bukan begitu. Tapi satu kata Allahumma, ya Allah ba'id, jauhkan, baini, di antaraku, wa baina, dan di antara khotoyaya, kesalahan-kesalahanku. Ya, kama ba'adta, kama sebagaimana ba'adta engkau telah menjauhkan, baina, di antara al-masyriq, timur, wal maghrib, dan barat. Nah gitu. Jadi kita perhatikan kosakatanya. Jadi kalau kosakatanya sudah hafal, nggak usah dihafal lagi. Tapi kosakatanya belum hafal, maka kita diulang-ulang. Ini level kedua. Jangan puas dulu. Yang penting saya bisa gerakan sholat, yang penting saya bisa bacaan sholat, yang penting saya faham apa yang saya baca. Apakah itu cukup? Tidak. Lanjut lagi. Faham maknanya. Belajar memahami maknanya. Apa sih makna Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib itu? Oh, ini menunjukkan bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar antara diri kita dengan dosa-dosa kita dijauhkan terus-menerus. Nah, apakah kita mungkin termasuk kelompok orang ini? Kita tidak pernah melakukan dosa, atau justru kita sebaliknya berlumur dengan dosa? Kalau tidak pernah melakukan dosa, siapa mereka yang tidak pernah melakukan dosa? Oh, para nabi dan para rasul. Ya. Kalau kita termasuk kelompok yang mana? Nah, itu sudah pada memahami makna. Ya. Apakah cukup? Oh, tidak cukup. Lanjutkan lagi, tingkatan lagi. Apa tingkatan berikutnya? Mampu menghayati isi kandungannya. Contoh di doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan nas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal baradi. Oh, ternyata jika kita lebih dalam lagi, lebih hayati lagi isi kandungannya, doa iftitah ini menyebutkan 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah manusia yang tidak pernah memiliki dosa, karena antara dirinya dengan dosa bagaikan timur dengan barat. Timur dengan barat tidak pernah bertemu. Timur dengan barat selalu menjauh. Ya, selalu berjauhan. Berarti ada kelompok manusia yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan timur dan barat antara dirinya dengan dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada manusia bersih tapi
tapi ternyata kadang dia melakukan dosa. Maka diibaratkan baju putih kemudian nempel kotoran. Ya. Kemudian dibersihkanlah kotoran itu. Yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dibersihkan baju yang putih minad danas dari kotoran karena akan terlihat. Oh, berarti ini manusia, kelompok manusia yang kedua. Mereka orang-orang saleh tapi mereka masih tetap melakukan dosa walaupun hanya setitik. Yang ketiga adalah manusia yang banyak dosanya. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wassalji wal baradi. Ya Allah, cuci diriku agar seluruh dosa-dosa yang pernah aku lakukan ini bersih. Sebagaimana engkau mencuci pakaian dengan air, dengan salju, dengan embun, bersih sekali. Walaupun dirinya banyak dosa. Nah, ini menghayati. Kalau seperti itu kita akan berdoa ketika doa iftitah itu, ya Allah, jadikan saya orang-orang yang kau ampuni segala dosa-dosaku, ya Allah. Karena saya paham betul bahwa diri saya adalah manusia yang paling banyak dosanya. Nangis kita kalau menghayati itu, ya. Tapi karena kita tidak memahami itu, tidak menghayati itu, kadang Allahu Akbar langsung tuh nggak ingat apa-apa, ya. Boro-boro ingat dosa. Yang diingat hanya kalau salat subuh yang diingat kunci mobil di mana ya ditaruhnya. Yang nggak punya mobil, nanti naik apa ya? Oh, nanti macet enggak ya? Cuma begitu. Pas sholat zuhur, ini makan siang di mana yang enak ya? Makan siang pakai apa ya? Wah, jangan-jangan. Pas sholat asar, yang kebayang, aduh nanti pulang ke rumah pakai apa ya? Macet enggak ya? Oh, segala macam. Kalau santri pas sholat asar, nanti habis sholat asar mau main apa ya? Mau main di mana ya? Kayaknya main bola enak. Ya, nunggu maghrib lah. Itu dalam hatinya, dalam pikirannya, dialog terus seperti itu. Lalai dia, nggak sadar diri dia. Ya, nah ini harus dilatih agar sholat kita bisa khusyuk, ya. Hayati. Nah, kemudian yang kelima, mampu menerapkan. Tadi kan teori, coba praktekkan. Sudah mampu belum kita seperti itu? Kalau sudah mampu, alhamdulillah. Tapi ingat, jangan hanya sekedar sekali, nggak sekali itu kita lakukan. Tapi kita berulang kali. Sholat kan bukan hanya sekali, 5 kali. Bukan hanya sehari saja, tapi sepanjang hidup kita. Nah, sehingga yang ke-6 tadi, yang kelima, kalau yang kelima mampu menerapkan, kalau yang ke-6 mampu diulang sehingga menjadi kebiasaan. Baca Quran faham betul, ya. Salat faham betul, mampu menghayati, mampu melaksanakan, mampu mempraktekkan dengan baik dan benar, dan terus menerus diulang-ulang. Setiap sholat terus begitu, ya. Sholatnya gerakannya baik dan benar, bacaannya baik dan benar, bacaannya diketahui artinya, difahami maknanya, mampu menghayati isi kandungannya, mampu menerapkan berulang-ulang sehingga menjadi karakter. Yang ketujuh, menjadi karakter yang sudah mendarah daging dalam jiwa kita, atau kita sebut dengan AMT, akhlak mulia terapan. Jadi orang yang sholat pasti akhlaknya baik. Itu harus begitu. Para penghafal Quran akhlaknya harus baik. Ya, kenapa begitu? Karena dia sudah mendarah daging dan terwujudlah
dalam sikapnya, dalam tingkah lakunya, dalam moralitasnya, dalam akhlaknya kepada siapapun. Jadi kalau kita mau baik, rumusnya tadi, pahami agama Islam, ya, laksanakan ajaran Islam. Yang banyak memang ajaran Islam tuh banyak syariatnya. Kita ambil satu saja dulu yang paling penting, yaitu sholat. Maka kenapa Ustadz menekankan kepada seluruh santri, ya, agar memperbaiki sholatnya. Jangan terjebak dengan nilai, ya. Kalau nggak bisa hari ini sholat, terus mau kapan lagi? Nunggu kalau udah tua gitu, enggak. Ya, mulai dari bacaannya, mulai dari gerakannya, mulai dari artinya, mulai dari apa lagi? Lanjutkan dengan pemahaman maknanya, lanjutkan lagi dengan menghayati kandungannya, kemudian praktekkan baik dan benar atau tidak. Kemudian setelah itu ulangi lagi, berkualitas, dan ibadah-ibadah yang dilakukan bagi dirinya sudah bukan lagi kewajiban, akan tetapi menjadi kebutuhan. Ya. Nah, ibadah yang dilakukan baik sholat ataupun baca Quran sejatinya harus mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi akhlak kita. Apa buktinya? Itu tadi, akhlak mulia terapan tadi. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mampu menjadikan diri kita tanha, mencegah 'anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar. Jadi jika diri kita atau di lingkungan kita atau di negara kita ingin hilang fahsya wal munkar, kekejian dan kemungkaran, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah fahamkan semua orang dengan Islam, ya, mengerti ABC-nya, baik doa-doanya, lafaz-lafaznya ataupun maknanya, dan menghayatinya dengan riyadhah, dengan latihan, sehingga itu menjadi darah dan daging. Insya Allah seluruh ibadah yang kita lakukan akan mempengaruhi jiwa, pikiran, dan raga kita semua. Ya. Nah, sekarang tanyakan, kita sudah ada pada level yang mana? Bulan ini di pesantren kita ujian full 1 bulan untuk mengecek. Ya, kemarin para ustadznya sudah ustadz cek, alhamdulillah lancar semua. Nanti yang khusus, kemudian yang SMA, kemudian yang SMP, semuanya. Agar apa? Agar kita yakin bahwa diri kita ada di pesantren, diri kita belajar di pesantren, kita yakin betul kita sudah bisa sholat. Tinggal menaikkan kualitas sholatnya. Kita sudah bisa baca Al-Quran, tinggal menaikkan kualitas baca Qurannya. Bukan hanya sekedar zahirnya, tapi juga batinnya. Bukan hanya sekedar tahu doa-doanya, tapi kita juga bisa memahami, menghayati apa yang kita baca, apa yang kita gerakkan. Ini yang menjadi inti dari pembelajaran itu, bukan masalah nilai. Buat apa nilainya 100? Buat apa nilainya 10? Kalau sholat nggak ngerti, memakmurkan masjid nggak mau, baca Quran tidak hobi, ya, buat apa? Kenapa seperti itu? Karena sholat adalah kunci sukses dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang dianugerahkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sampaikan ada 7 hal yang harus diperhatikan, ya, baik dalam sholat, dalam baca Quran ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain.
Saya ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Hafalkan gerakan dan doa-doanya. Ini dalam sholat ya. Yang kedua apa? Tahu artinya, tahu terjemahnya. Yang ketiga apa? Pahami maknanya. Ya, terjemah dengan makna beda. Ya, terjemah itu hanya memadankan kata. Kalau makna kita pahami lebih dalam lagi dari itu. Kemudian yang keempat, mampu menghayati isi kandungannya. Ini lebih dalam lagi. Ya, yang kelima, mampu menerapkannya. Jadi bukan hanya sekedar teori. Yang keenam, diulang. Sholat bukan hanya sekali. Sholat yang berkualitas, ayo kita ulang lagi, ayo kita ulang lagi, ayo kita ulang lagi. Riyadhah lagi, latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Kemudian yang ketujuh, semua amalan-amalan, semua pengetahuan-pengetahuan, semua amalan-amalan yang dilakukan itu harus berpengaruh kepada akhlak kita semua. Maka disinilah setiap ibadah akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak mulia terapan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad ada dalam akhlak yang agung. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang agung, yang paling mulia. Maka kita sebagai pengikutnya harus terdorong pula untuk menjadikan akhlak kita akhlak-akhlak yang mulia, bukan akhlak-akhlak yang tercela. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.